Bagi saya yang tidak wajar adalah ketika ada nominal tertentu yang harus disediakan. Kalau kita bisa diberi seperti sekarang ini, itu kan semua kan anugerah Tuhan. Kalau kita kembali berkaca bahwa semua itu anugerah dari Tuhan, kan mestinya kita nggak hitung-hitungan. Sekarang bagaimana menjadikan pelayanan sebagai bagian dari identitas dan gaya hidup kita? Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Pastor, apa mungkin hidup kita setiap hari jadi pelayanan? Bahkan mingguan atau saat-saat ada ibadah saja itu baru pelayanan. Atau seluruh hidup kita pelayanan. Bagaimana menurut Pastor? Seluruh hidup kita itu pelayanan. Jadi kan pelayanan, kalau menurut saya pelayanan itu tidak harus ada di dalam gereja pada waktu ibadah kan. Pada waktu kita di kantor, pada waktu kita di rumah, pada waktu kita berada dimanapun, kita bisa tetap melayani. Gitu. Jadi pelayanan kita itu kan bisa pelayanan sesama, pelayanan dengan Tuhan kita. Oke. Jadi sesama termasuk pelayanan ya? Di kantor pelayanan juga bisa dong? Iya. Di tempat kerja, di kampus, di rumah, di semua tempat, di keluarga. Di keluarga. Itu pelayanan lagi. Pelayanan. Kita baik sama istri, kita memperhatikan anak-anak, itu pelayanan. Wah, bener. Gitu. Tapi juga jangan sampai ada banyak yang berpikir begini juga sih. Saya kan udah melayani di luar gereja. Melayani istri ini kan sama. Jadi saya nggak perlu melayani di gereja. Menurut saya kurang pas. Kita di gereja kita harus ambil pelayanan. Di luar gereja hidup kita pun harus tetap melayani. Jadi berkat bagi banyak orang. Sesuai dengan kapasitas kita. Di Alkitab, Pastor, ada cerita tentang Maria dan Marta. Dan Marta ini sibuk saat Yesus datang ke rumah mereka. Bagaimana menurut Pastor tentang cerita ini? Apakah Marta seorang yang melayani sebagai kegiatan atau sebagai gaya hidup, Pastor? Kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa Marta itu saya takut rada kebalik-balik nih. Kalau yang dengar bersimpuh di kaki Yesus itu Maria kan? Ya, itu Maria kan ya, betul ya. Nah, Marta itu kan sibuk nih, siapin ketoprak, siapin gado-gado, gitu kan, siapin es cendol, gitu kan. Menurut saya kan nggak salah juga, bagus kan. Kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa itu memang talentanya. Memang ada ibu-ibu yang talentanya adalah di bagian konsumsi. Tapi memang ada ibu-ibu juga yang talentanya nggak di sana. Ya kita nggak bisa mengejudge bahwa Marta itu pelayanannya salah, nggak tepat gitu. Ya kan, Maria yang benar gitu. Kalau menurut saya dua-duanya benar gitu. Diperlukan. Kalau semuanya kayak Maria, yang nyiapin makanan minuman nanti siapa? Kalau saya lebih cenderung mengatakan gitu sih. Itu kan melayani. Kalau konteksnya melayani loh ya. Pastor, kita sering dengar, ini udah bukan berbicara mengenai Marta lagi. Tapi kita sering mendengar tentang istilah servant leader. Ya, bagaimana menurut Pastor Ivan mengenai terminologi ini? Servant leader. Bagaimana menurut Pastor? Itulah yang membedakan pelayanan di dunia sekuler dan pelayanan di gereja, di mata Tuhan. Kalau dunia kan mengatakan leader itu adalah leader ya leader. Gua pemimpin gitu. Tetapi kalau di kita kan pemimpin itu dikatakan pemimpin ketika dia melayani kan. Gitu. Jadi bukan masalah dia yang punya otoritas lalu dia punya perintah memerintah sana memerintah sini gitu. Tetapi justru menjadi pemimpin yang melayani. Itulah sebenarnya panggilan kita sebagai pelayan
pelayannya Tuhan itu adalah servant leader ini, pemimpin yang melayani. Makanya tadi saya katakan pelayanan itu butuh pengorbanan. Servant leader kita. Hamba. Ya, hamba ya. Kita hamba. Kalau gini ini akan menjadi mungkin diskusi terakhir karena berkaca dari servant leader ini. Kita melayani karena kita adalah seorang hamba, servant leaders. Ini sensitif nih, Pastor Ivan nih. Bagaimana menurut Pastor tentang seseorang yang melayani dikaitkan dengan persembahan kasih? Bagaimana menurut Pastor? Apakah itu bisa termasuk dalam servant leader? Atau itu adalah cara Tuhan untuk memberkati kita? Atau Pastor setuju nggak? Pelayanan dapat persembahan kasih? Atau gimana menurut Pastor Ivan? Kalau pelayanan mendapatkan persembahan kasih, menurut saya wajar. Wajar. Bagi saya yang tidak wajar adalah ketika ada nominal tertentu yang harus disediakan atau apa ya, semuanya diukur dengan uang gitu kan nggak begitu. Kita kan apa ya, melayani, jadi bukan itu yang jadi tujuan utama. Kalau saya begitu, bahkan berapa kali saya melayani di gereja-gereja kecil, ya ini bukan ngomong gimana gitu ya. Tapi itu yang saya lakukan kok. Gereja-gereja kecil, dia kasih persembahan, saya kembalikan. Saya nggak terima persembahan. Gitu, karena bukan itu kan yang kita mau tuju, yang kita mau raih kan. Tapi kalau ada orang-orang yang pelayanan itu driven atau hatinya itu driven, bergeraknya itu karena uang, bagaimana menurut Pastor Ivan? Apakah itu termasuk bisa dibilang pelayanan? Ya kurang pas ya menurut saya. Nggak pas aja gitu. Siapa kita? Kalau kita bisa diberi seperti sekarang ini, itu kan semua kan anugerah Tuhan. Kalau kita kembali berkaca bahwa semua itu anugerah dari Tuhan kan, mestinya kita nggak hitung-hitungan. Kalau saya begitu sih ya, gitu. Jadi jangan semuanya diukur dari. Pastor Jeremy tahu nggak? Saya kalau pemberkatan nikah, ya, itu saya punya kebiasaan. Tahu nggak kebiasaan saya apa? Kebiasaan saya gini, begitu selesai, kalau di kita kan kebiasaannya kan gini, selesai pemberkatan, selesai foto bersama kan, pastor dengan pihak pengantin, lalu pastor dengan pengantin dan kedua orang tuanya. Selesai tuh, udah nggak ada apa-apa lagi. Saya punya kebiasaan, saya langsung pamit, saya langsung pergi, gitu. Karena saya tidak mau memberikan kesan kepada pihak keluarga, saya masih di situ. Oh ini nunggu persembahan kasih lah, nunggu dikasih apa enggak? Saya langsung, Tuhan memberkati, selamat Tuhan memberkati, saya pergi. Berapa kali orang ngejar saya untuk memberikan persembahan kasih, saya udah hilang. Berapa kali pihak keluarga nanya ke pengurus ini, minta nomor rekening saya ngomong, udah gak usah. Mereka lagi banyak butuh. Pengeluaran kali ya. Jadi ini sekali lagi saya nggak ngomong lu sok banget sih, enggak. Tapi ini yang saya lakukan karena ya itulah, tidak semuanya itu harus diukur dengan uang. Bahkan kita kadang perlu kita yang keluar uang, pengorbanan. Wah, luar biasa. Jadi persembahan kasih itu ya wajar ya kalau mau memberkati kita. Cuman jangan sampai itu mengkonsumsi hati kita pelayanan untuk uang. Betul. Bahkan kayak kita belajar dari Pastor Ivan juga saudara ya. Ada waktu-waktu di mana dia bahkan
balikin persembahan kasihnya. Nah ini yang luar biasa buat saya. Mungkin Pastor di akhir podcast ini bisa tatap kamera Pastor Rofandri dan sampaikan kalimat penutup, 1-2 kalimat penutup untuk orang-orang yang sedang bergumul di dalam pelayanan. Ya baik saudara-saudara, saya hanya ingin pesan saja bahwa Tuhan itu sudah begitu baik sama kita. Dia tebus kita, dia selamatkan kita, sehingga kita bisa ada sampai sekarang ini semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Nah oleh sebab itu, karena kita ini sudah ditebus, bahkan sebenarnya hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Maka tidak ada hal yang paling penting yang kita lakukan untuk dia kecuali dengan cara melayani dia. Melayani dengan hati, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani bukan untuk supaya kita terkenal, kita hebat, dikenal orang dan lain sebagainya. Tetapi kita melayani dengan tulus untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada pasti banyak kendala, ada pasti banyak tantangan, ada pasti banyak halangan. Saya tahu, saya sudah melayani sekian puluh tahun saudara gitu. Tetapi tetap teguh, tetap yakin, tetap percaya, tetap melayani apapun yang terjadi saudara. Karena Tuhan kita terlalu luar biasa bagi kita. Jadi tetap kuat, tetap melayani. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Ivan atas kehadirannya di NDC Podcast. Sangat menginspirasi dan saya berdoa supaya setiap kita diberkati dan pasti sudah diberkati jika kita mendengarkan dengan seksama. Ya, kalau saudara diberkati boleh subscribe, like dan komen, share ke teman, komunitas, keluarga atau siapapun kalian atau saudara boleh share ke yang butuh pengingat atau reminder bahwa melayani itu bukan panggung tapi panggilan yang dijalani setiap hari. Dunia itu gak butuh lebih banyak superstar rohani. Tapi dunia butuh kamu. Orang biasa yang hidupnya jadi pelayan Kristus. Sampai ketemu di NDC Podcast berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua. God bless you all.